Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Heni. Kali ini Ibu Heni akan menyampaikan materi mengenai teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Ya, teks anekdot merupakan teks yang isinya mengenai humor, cerita lucu, dan di dalamnya mengandung kritikan dan nasihat. Nah, apa bedanya sih teks anekdot dengan humor? Baik, sebelum Ibu lanjutkan ke teks anekdot dan humor, Ibu akan memberikan tayangan video berikut ini. Silahkan tonton video ini sampai selesai. Hei kamu, kalau kursimu itu aku beli dengan harga 10 juta, bagaimana? Hei kamu, jangan bermimpi ya. Aku itu tidak menjual kursiku. Jangan macem-macem kamu. Kalau ku beri 50 juta, bagaimana? Aku tambahin deh, biar kamu mau memberikan kursimu itu kepadaku. Hei, bangun, bangun, bangun. Ini sudah siang. Kamu jangan ngimpilah. Aku tidak menjual kursiku ini. Aku tidak menjual kursiku. Dengarkan itu ya, dengarkan dengan baik-baik. Kalau aku tambah menjadi 100 juta, bagaimana? Mau dong? Kamu ini tidak kenal sopan santun. Aku sudah memberitahukan tadi, aku tidak menjual kursiku. Dengarkan itu baik-baik. Baik, jadi 1 miliar. Apakah kamu masih menolaknya? Ini 1 miliar loh ya. Nah, 1 miliar? Aku pikir-pikir deh. Kalau 1 miliar, tidak usah dipikir lagi. Langsung saja kita sepakati. Kalau kursimu itu langsung aku beli 5 miliar. Bagaimana? Itu sudah aku tambahin loh. 5 miliar? Oke, kalau 5 miliar aku sepakat. Baik, deal ya. Deal 5 miliar. Nah, dari cerita-cerita yang sudah ada di tayangan video itu tentunya kalian bisa mengambil hikmah ya atau amanat dari cerita tersebut. Yang selanjutnya yaitu unsur kesastraan anekdot. Yang pertama itu ada alur. Alur merupakan jalannya cerita. Nah, pada teks anekdot ini ada 3 alur, sama seperti cerita-cerita yang lain. Yang pertama ada alur maju atau yang disebut dengan alur progresif. Yang kedua ada alur mundur. Maju mundur cantik. Bukan itu ya. Alur mundur itu atau yang disebut dengan flashback. Dan yang ketiga ada alur campuran. Yang kedua itu ada tema. Tema di teks anekdot itu biasanya hanya ada 1. Ya, kenapa kok 1? Ya karena teks anekdot itu ceritanya pendek, tidak panjang. Yang kedua, tema dari teks anekdot itu biasanya berisikan mengenai sosial, politik, dan budaya biasanya. Kemudian yang ketiga ada penokohan. Di dalam penokohan teks anekdot itu ada tokoh-tokoh yang mempunyai karakter, contohnya antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis berarti yang mempunyai sifat ya jahat, suka membunuh, wow serem ya. Kemudian suka menzalimi orang lain, kalian jangan seperti itu. Yang kedua ada antagonis, protagonis. Protagonis itu mempunyai sifat yang baik, lemah lembut, dapat dipercaya. Itu seperti ibu sekali ya. Kemudian yang ketiga itu ada tritagonis. Kalau tritagonis itu merupakan tokoh penengah ya, penengah. Kemudian ada latar. Latar merupakan di mana setting tempat pada cerita tersebut terjadi. Kemudian latar waktu, latar suasana. Yang terakhir ada amanat. Kalau amanat itu berarti apa sih yang bisa kita petik dari bacaan teks anekdot?
Ya, pastinya kalau amanat itu bersifat yang baik-baik, berisi yang baik-baik, tidak mungkin kalau tidak baik. Nah, itu penjelasan Ibu mengenai unsur kesastraan anekdot. Baik, dari penjelasan Ibu mengenai unsur kesastraan teks anekdot, kali ini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot itu memiliki ciri-ciri yaitu menggelitik humor. Ya jelas kan harus lucu, walaupun nanti ketika kalian mau membuat teks anekdot tetapi garing itu tidak apa-apa, yang penting kalian sudah berusaha ya. Kemudian yang kedua yaitu berupa kritikan. Pada teks anekdot itu biasanya berupa kritikan. Di dalamnya ada kritikan. Kritikannya itu untuk siapa? Ya untuk orang-orang yang kalau mau kalian kritik ya. Yang ketiga yaitu pada teks anekdot yang dikritik itu adalah orang-orang yang mempunyai jabatan ya, mempunyai intinya orang-orang yang mempunyai nama, contohnya yaitu presiden, pemerintah, DPR, MPR. Nah itu. Kemudian tujuan dari teks anekdot ya intinya mau mengkritik tanpa menyakiti ya. Kemudian yang selanjutnya itu teks anekdot itu berkaitan dengan binatang. Biasanya ada tuh cerita teks anekdot yang tokohnya juga binatang. Contohnya saja cara keledai membaca buku. Nah itu kalian bisa baca ya, di internet ada, kemudian di buku paket bahasa Indonesia kelas 10 juga ada. Nah itu penjelasan Ibu mengenai ciri-ciri dari teks anekdot. Semoga bermanfaat. Ibu akan lanjutkan penjelasan Ibu mengenai teks anekdot pada pertemuan selanjutnya. Nah pada pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks anekdot dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Jangan sampai kalian tidak menonton video ini ya, karena video ini sungguh-sungguh atau sangat-sangat bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.